50 tahun sudah PT Freeport Indonesia beroperasi di tanah Papua. Kini perusahaan asal negeri Paman Sam itu berencana akan membawa pemerintah Indonesia ke meja arbitrase internasional karena tidak terima atas peralihan kontrak karya. Bagaimana pemerintah menanggapinya dan apa solusi yang disiapkan? Berikut catatan pewarta Istana Balada Freeport di tanah Papua. Saling gertak antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia tampak tidak terelakkan. Perusahaan asal negeri Paman Sam itu keberatan dengan peralihan kontrak karya menjadi izin pertambangan khusus atau IUPK. PT Freeport merasa IUPK akan merugikan pihaknya. Kewajiban divestasi saham 51% hingga pengenaan pajak yang berubah-ubah akan memberatkan perusahaan. Perusahaan yang telah bercokol di tanah Papua sejak 1967 itu mengancam akan membawa ketidakadilan itu ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Selain itu, PT Freeport juga kembali mengancam untuk merumahkan lebih banyak lagi karyawannya jika pemerintah tidak bertahan dengan kontrak karya. Legal and fiscal certainty is necessary for PTFI to make the massive long-term investments of capital necessary to develop our resources in the remote area of our operations in Papua. Under the contract, Freeport has to date invested $12 billion of capital projects, and we are undertaking an ongoing program involving $15 billion of ongoing capital investments to develop our underground resources. We have built a business with a workforce of 32,000 Indonesians. Pemerintah Indonesia tidak gentar dengan ancaman itu dan menjawab balik ancaman untuk melaporkan PT Freeport Indonesia ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Menteri SDM Ignatius Jonan menilai pemerintah tak mau tunduk begitu saja dengan kemauan PT Freeport. Tidak ada perlakuan spesial meski PT Freeport masuk dalam daftar perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Peralihan kontrak karya ke UPK tidak melanggar aturan dan merugikan salah satu pihak. Perusahaan tambang lain juga diterapkan hal yang sama. Undang-Undang Minerba tahun 2009 jelas mengatur dan menghendaki hilirisasi terjadi. Pada pasal 170 Undang-Undang Minerba mewajibkan semua pemegang kontrak karya melakukan pengolahan dan pemurnian dalam jangka waktu 5 tahun sejak undang-undang diterbitkan. Kalau berbisnis kan ini pasti dirundingkan dan sebagainya. Ya kalau mudah-mudahan mencapai titik temu. Kalau misalnya sampai tidak mencapai titik temu, ya memang hak masing-masing untuk membawa ke badan arbitrase gitu. Bukan hanya Freeport loh bisa membawa ke badan arbitrase di perjanjian itu. Pemerintah juga bisa. Bahwa Freeport itu sudah hampir 50 tahun di sini. Jadi mereka juga harus menghormati undang-undang kita. Kan mereka juga tidak memenuhi kewajiban dia untuk membangun smelter 2009. Terus juga investasi 51% itu kan persoalan lama. Lebih jauh, pemerintah masih membuka jalur negosiasi kepada PT Freeport Indonesia. Namun, jika negosiasi tak menemukan solusi, pemerintah pun siap ambil aksi. Karena ini urusan bisnis, gitu. Jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada menteri. Tetapi kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding, ya kita nanti akan bersikap. Namun di balik perseteruan itu ada masyarakat Papua yang meminta hak mereka untuk hidup sejahtera dan sama dengan saudaranya di sebelah barat Indonesia. Fasilitas kesehatan, sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan warga lokal
menjadi PR bersama yang harus dipikirkan. Tanah Papua memang kaya, namun kekayaan itu baru dinikmati segelintir kalangan. Meski tidur beralaskan emas dan diselimuti tembaga, tapi kesejahteraannya masih jauh dari kata bernas dan bahagia. Papua kaya, namun jauh dari kata sejahtera. Sejatinya pemerintah tidak menutup diri untuk bernegosiasi, apalagi harus alergi terhadap investasi. Duduk bersama untuk berunding menghasilkan solusi adalah yang dinanti. Memastikan hasil bumi dapat dinikmati oleh anak negeri dan memastikan pemilik modal mendapatkan jatah sesuai porsi adalah hal yang diimpi. Saya Kopri Mandani dan juru kamera Adwin Kurniawan untuk catatan pewarta Istana. Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengambil sikap tegas jika PT Freeport Indonesia sulit diajak berunding guna menyelesaikan permasalahan perubahan status kontrak pertambangannya. Pernyataan ini merupakan respon atas ancaman Freeport yang akan membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Arbitrase. Hubungan pemerintah PT Freeport Indonesia yang semakin memanas membuat Presiden Joko Widodo akhirnya berkomentar. Menurut Presiden, dirinya hingga saat ini menyerahkan proses perundingan pemerintah dengan manajemen Freeport kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan. Apabila kedua pihak tidak mencapai kesepakatan dan memiliki solusi terbaik, maka Presiden baru akan mengambil sikap. Ya kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang win-win. Kita ingin itu, karena ini urusan bisnis gitu. Jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada menteri. Tetapi kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding, ya kita nanti akan bersikap. Tidak diperpanjang maksudnya, Pak? Ya nanti dilihat. Ini kan masih menteri, masih berproses berunding dengan Freeport. Ya. Intinya itu aja. Intinya itu aja. Intinya kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit diajak untuk berunding, saya akan bersikap. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pernah mengancam tidak akan memperpanjang kontrak Freeport setelah tahun 2021. Kalau yang kita hitung mestinya kita menang dong. Kita di undang-undang Indonesia, manunya di Indonesia, kita undang-undang 2009 harusnya dia sudah membuat smelter, dia tidak buat smelter. Dia harus divestasi 51%, dia tidak divestasi waktu itu. Jadi apalagi? Ya jika menang kan kontraknya 2021 kan selesai. Seperti diketahui, Presiden dan CEO Freeport McMoran Inc. Richard C. Ackerson menilai pemerintah Indonesia telah membuat keputusan sepihak. Karena itu Freeport memberikan tenggang waktu selama 120 hari kepada pemerintah Indonesia untuk mencapai kesepakatan. On January 17th, 2017, PT-FI submitted to the Ministry of Energy and Mineral Resources a notification describing breaches and violations of the contract by the government. PT-FI expressed a sincere hope that this impeding dispute with the government can be resolved between the parties, but PT-FI reserved all of its rights pursuant to the contract against the government, including the right to commence arbitration to enforce all provisions of the contract and to seek applicable damages. Menanggapi ancaman arbitrase Freeport, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menegaskan pengajuan arbitrase tidak hanya bisa dilakukan oleh Freeport.
Pihak pemerintah juga bisa mengajukan kasus ini ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Sementara itu berdasarkan surat dari Freeport-McMoRan kepada Menteri SDM pada 21 Februari, Ed Kersen menyebut bahwa pihak Freeport masih percaya pihaknya akan mencapai kesepakatan dengan pemerintah meski dalam beberapa isu penting kedua belah pihak belum mencapai solusi. Ed Kersen menambahkan bahwa pemerintah dan Freeport mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan kesempatan pekerjaan bagi ribuan masyarakat Indonesia.